Amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Thoriquloh, rohimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib, sedangkan amalan wajib diganjar berlipat ganda. Ramadan adalah bulan terbaik di antara seluruh bulan dalam setahun. Untuk mengoptimalkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan, kiranya kita perlu tahu amalan-amalan yang paling utama, untuk dilakukan selama bulan yang penuh keutamaan ini. Ada amalan-amalan yang lebih utama untuk dilakukan dan diprioritaskan selama bulan Ramadan. Apa sajakah itu? 1. Berpuasa di siang hari Ramadan. Tiada amalan yang lebih utama untuk dilakukan pada siang hari Ramadan melebihi puasa. Bukan hanya yang paling utama, namun juga ia wajib dilakukan bagi setiap kaum muslim. Tentu saja terkecuali bagi yang berhalangan atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam fikih. Karena itulah bulan Ramadan disebut sebagai syahr al-siyam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa pada siang hari Ramadan ini pada hakikat bisa dibedakan menjadi 3 tingkatan. Pertama, puasa orang awam. Ini adalah puasa yang cukup dikatakan sah secara fikih, yaitu dengan meninggalkan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak jarang orang-orang melakukan puasa ini, namun perkataan dan perbuatannya masih jauh dari makna puasa. Berbohong, gibah, dan memfitnah masih dilakukan. Mata dan telinga masih digunakan untuk memandang dan mendengarkan yang diharamkan. Tangan dan kaki masih digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan amalan yang keji selama berpuasa, maka Allah sekali-sekali tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hal ini, puasanya secara fikih memang sudah sah dan menggugurkan kewajiban, namun bisa jadi pahalanya nol besar di sisi Allah Ta'ala. Tingkatan puasa yang kedua ialah puasanya orang-orang khusus atau istimewa. Ini adalah puasa yang sebenar-benarnya. Tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, namun juga menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Puasa yang demikian inilah yang dijanjikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, dan bisa benar-benar menjadikan pelakunya menjadi semakin bertakwa. Tingkatan puasa yang ketiga ialah puasa khususil khusus, yaitu puasa yang tingkatannya paling tinggi, di atas derajat puasa yang istimewa. Ialah puasa para nabi, sidikin, mukorobin dan orang-orang salih para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok puasa ini tidak saja menahan makan, minum, nafsu, indera saja, tetapi hati juga berpuasa dari segala cita-cita hina, mampu meninggalkan urusan duniawi. Mereka fokus bahwa ibadah puasa yang dilakukan hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga puasa kelompok ini masuk kategori tingkatan paling istimewa. Jika kita bisa melaksanakan puasa ini, maka tidak mustahil kita bisa sampai ke derajat wali Allah. Puasa yang melibatkan kolbu agar tidak memiliki keinginan yang rendah, atau bahkan angan yang menjauhkan dari Allah. Selalu menjaga kolbu agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Qiyam Ramadan atau sholat malam. Jika amalan yang paling utama pada siang Ramadan adalah berpuasa, maka yang paling utama untuk dilakukan pada malam hari adalah Qiyam Ramadan. Oleh sebab inilah bulan Ramadan sering pula disebut sebagai syahr al-Qiyam. Yang dimaksud dengan Qiyam Ramadan adalah berdiri melakukan sholat pada malam hari Ramadan. Tentunya yang dimaksud adalah melakukan sholat sunnah yang banyak, yang sering disebut sebagai sholat tarawih, sesudah sholat wajib isya. Dan juga sholat sunnah lainnya, seperti sholat witir dan tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat pada malam-malam Ramadan atas dasar iman, dan berharap balasan dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadits yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Selama bulan Ramadan, dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pada suatu saat beliau sengaja tidak lagi datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, karena beliau khawatir hal tersebut akan dianggap wajib oleh para sahabat. Keutamaan sholat tarawih berjamaah dinyatakan oleh hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk semalam penuh. 3. Tadarus Al-Quran. Amalan istimewa lainnya yang sangat utama untuk diperbanyak selama bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Yang dimaksud tadarus adalah, jika ada dua orang, maka yang satu membaca Al-Quran dan yang satu menyemaknya. Jika sendirian bukanlah tadarus, melainkan membaca Al-Quran atau tilawah. Namun itu juga hal yang baik untuk dilakukan. 4. Berdoa, berzikir, dan beristighfar. Di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan juga, doa menjelang berbuka puasa sangatlah mustajab. Demikian pula pada malam-malam Ramadan terutama pada sepertiga malam yang terakhir. Jika sepertiga malam terakhir sepanjang tahun saja doa sangat mustajab, apalagi selama Ramadan. Lebih khusus lagi selama waktu sahur kita sangat dianjurkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berdoa sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Adalah sebuah isyarat di dalam Al-Quran mengenai hubungan yang erat antara puasa Ramadan dan berdoa. Setelah berbicara mengenai kewajiban puasa Ramadan dalam QS Al-Baqarah 183-185, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan pembicaraan mengenai doa. Dan apabila hambaku bertanya mengenai aku maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. QS Al-Baqarah 186. Baru kemudian sesudah itu Allah melanjutkan pembicaraan mengenai hukum puasa. 5. Memberi makan dan bersedekah. Amalan utama lainnya selama bulan Ramadan adalah memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Demikian pula sangat dianjurkan banyak-banyak berinfak dan bersedekah selama bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah ini mencakup segala bentuk, baik yang wajib seperti zakat maupun sedekah yang bersifat sunnah. 6. Itikaf berdiam diri di masjid. Beritikaf artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak melakukan sholat, zikir, doa, tilawah Al-Quran, tafakur, dan lain sebagainya. Beritikaf di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah ini senantiasa dihidupkan oleh istri-istri beliau dan para sahabat, radhiyallahu anhum ajmain. 7. Umroh. Bagi yang mampu dan memiliki kesempatan, umrah pada bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa umrah di bulan Ramadan bernilai sama dengan haji. Bahkan dalam riwayat lainnya, seperti haji bersama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun umrah di bulan Ramadan dari sudut pandang fikih tidak bisa menggantikan kewajiban haji, namun nilainya yang disetarakan dengan haji, bahkan haji bersama Rasulullah, menunjukkan keutamaannya yang sangat besar. Itulah amalan-amalan yang utama dikerjakan di bulan suci Ramadan. Mari belajar bersama untuk membiasakan diri melakukan amalan-amalan utama tersebut, sesuai kemampuan kita masing-masing. Tetap semangat menebar kebaikan dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Dan terus kita lanjutkan di hari-hari setelahnya nanti. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.